Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bersua lagi ya. Seperti biasanya mari kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua viewer-viewer tercintaku yang telah mendoakan kebaikan atas aku dan keluarga. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian bersama keluarga semuanya di rumah. Oke, matur nuwun. Ngobrol pagi kali ini sebetulnya hanya mengulang saja sih ya. Karena tanggapan itu telah aku jawab tuntas dalam beberapa episode, aku lupa ya. Pada kajian-kajian kita terdahulu ya. Dan itu sudah tuntas kita jawab. Namun demikian aku perlu juga sepertinya membawanya kembali ke dalam obrolan pagi kita. Karena si narasumber ini ya, yang profesor ini yang sekarang menjadi guru besar di Amerika sana ya, itu seperti yang dikutip oleh teman pendetaku, itu kemana-mana selalu saja masih apa ya, masih gencar gitulah ya bahasanya untuk menyampaikan kepada publik dalam setiap kajian-kajiannya bahwa Al-Quran itu ditambahkan 2000 alif gitu. 2000 alif loh ya. Padahal seperti yang kita tahu ya, Al-Quran itu ada 6236 ayat. Jadi ingat ya, kalau ngaji sama Gus Beti jangan lagi ngomong Al-Quran itu 6666 ayat. Bisa tak jewer nanti kupingmu ya. Jadi Al-Quran itu 6236 ayat. Lah kalau 6236 ayat Al-Quran dan kemudian itu di zaman dinasti si Marwan katanya, nanti aku bacakan nukilannya. Itu ditambahkan ya, berarti berapa itu hitungannya? Dari 6236 atau kita anggap 6000 saja, yang 236 itu enggak disertakan. Itu kalau ditambahkan 2000 kemudian berarti kan hampir sepertiga itu. Enggak main-main itu. Sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran disuntikkan lagi alif ke dalamnya gitu. Ya. Untuk lebih lengkapnya aku bacakan saja nanti artikelnya ya. Aku bagikan untuk kalian supaya kalian ngerti dan kalian bisa paham dan bisa menjelaskan kepada yang lain. Jadi gini loh ya, belajar itu satu tarikan napas dengan mengajar. Ya. Jadi kalau dalam persentase itu belajar itu 50%, mengajar itu 50%. Jadi belajar mengajar itu 100%. Ya. Jadi kalau kamu di sini itu belajar, jangan lupa setelah belajar kamu ngajar. Gitu. Ngajar tuh bukan berarti seperti aku gini, terserah. Caranya juga terserah. Kamu jangan menjadi diriku. Jadilah diri kamu sendiri. Karena jelas Kanjeng Nabi mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Kalaupun kamu tidak semuanya setuju dengan apa yang aku sampaikan, ambil saja yang kamu setuju. Ya. Yang kamu setuju apa itu kamu ajarkan. Ya. Jadi kamu hanya jangan belajar tok tapi nggak pernah ngajar. Pertama siapa? Dengan keluargamu. Kan nggak ada resiko menyampaikan kebenaran kepada keluarga. Baru nanti kepada teman kerja, teman kantor, teman sejawat, teman dekat, teman karib, baru melebar-melebar. Syukur-syukur kamu kalau diundang isi kajian pada komunitas-komunitas kajian, entah itu di pondok pesantren, entah itu di masjid-masjid, di himpunan masyarakat itu, sampaikan. Jadi aku juga punya apa ya, aku menanam engkau menjadi benih yang berbuah gitu loh. Ya.
orang itu jangan hanya belajar, tapi belajar dan mengajar. Nah, pada edisi ini kamu bisa saja belajar dari Gus Medik ya. Pada edisi tertentu kamu harus mengajar. Karena zakatnya ilmu itu adalah diajarkan. Kalau kamu punya ilmu nggak kamu ajarkan, kamu belum bayar zakat. Gitu loh ya. Nanti kalau kamu memberi ilmu kepada seseorang, Allah nanti akan menggantikan ilmu yang baru untukmu. Jangan takut kehabisan ilmu. Aku buktinya tiap hari update terus satu hari kalau nggak ada. Tapi alhamdulillah selama ini rintangan apapun alhamdulillah bisa kita selesaikan karena itu pertolongan Allah ya. Jadi tidak ada satu hari yang tanpa unggahan. Coba kamu bayangkan. Nggak usah dipikirin nanti apa besok apa nanti itu mengalir kok gitu. Dan aku tidak pernah ketakutan kehabisan ilmu enggak. Nanti Allah ganti lagi gitu. Ya. Ya. Aku pun sudah kasih tahu, nggak mungkin lah kalian semua itu setuju dengan semua yang aku sampaikan. Nggak mungkin. Ambil yang kamu setuju saja dan kamu sampaikan. Dan kamu jangan jadi aku, kamu jadi dirimu sendiri. Ya, kalau aku kan sudah terbiasa, goblok. Nah itu terbiasa sudah. Tapi tujuannya kasih sayang, bukan menyerang pribadi enggak. Supaya itu menjadi trigger. Ya kamu kalau nggak mau dibilang goblok ya kamu harus belajar biar pinter gitu loh maksudnya. Tapi itu jangan kamu tiru, itu jelek secara publik itu jelek, aku tahu itu. Tapi kan ini sudah kita batasi dalam constraint lingkungan kita, dalam rumah channel ini ya, itu menjadi terbiasa karena memang tujuannya juga bukan untuk menyerang tapi untuk men-trigger kalian supaya tidak goblok ya pinter ya belajar gitu. Oke. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi permaisuri bikin mie kuah, sekarang bikin kopi ya. Ini juga dapat dia ini, dapat saham atas kajian kita karena kalau nggak ada kopi aku nggak bersemangat. Dapat pahala juga ini walaupun cuman bikin kopi ya. Apalagi yang telah memberikan kontribusi ya berupa sholawat dalam infak dakwah itu juga sangat berperan karena nggak ada yang gratis tuh nggak ada. Gini nih kita bayar internet juga pakai duit nggak pakai daun ya. Maka kita ucapkan terima kasih tanpa henti-hentinya kepada saudara kita yang telah mengambil kepedulian sholawat untuk channel dakwah ini ya. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik gitu. Oke, jadi gini, aku baca anunya ya, lengkap dulu artikel yang diunggah. Nanti aku jelaskan satu persatu supaya kalian mengerti. Jadi ini adalah artikel saudara Kristenku, dia doktor dari UIN ya. Orangnya baik ya, bagus ya. Cenderung masuk ke kerangka berpikir apa ya kalau aku bilang pluralis ya, jadi tidak kaku, orangnya nggak kaku gitu. Enak orangnya, doktor UIN cum laude lagi ya, ini satu-satunya pendeta yang doktor dari UIN dan cum laude ini, nggak tahu kalau sekarang sudah ada lagi ya. Jadi dia menonton videonya Mu'in Siri gitu ya. Mu'in Siri itu orang dari Madura ya. Nasibnya baik bisa sampai ke Amerika jadi profesor dan ngajar di sana. Oke, aku bacakan begini. Mulai di menit 28, 23 dan seterusnya ya. Jadi dimulai dari sana. Emang kita yang bajing dan tengi, ya itu bajingan tengi maksudnya ya. Biasalah kita suka aku ya. Yang keren, sementara kalian yang beriman pada itu malas mengkaji sumber-sumber yang menghasilkan iman kita. Asik. Oh iya. Menit 34, 45 seperti biasa dibaca dalam Kitabul Masohe. Ya. Ini lagi dari sekian kali. Nah, jadi sahabatku, saudaraku yang pendeta ini ya berkata, ini lagi dari sekian kali Pak Mu'in mengulangi tausiahnya di beberapa tempat yang rajin aku tongkrongin.
Jadi dari ini seperti yang aku bilang tadi, Kang Mun In ini sering sekali membawa kajian ini dalam dalam undangan-undangan kajiannya gitu. What happened? I don't know. Ya, apakah ada sesuatu yang menjadi target dia? Aku juga tidak tahu, ya. Oke. Ini yang perlu kamu perhatikan, ya. Ada fakta sejarah, jadi sejarahnya itu diambil oleh Mun'in dari Kitabul Masohe. Ya, seperti yang video kemarin yang kita unggah, sejauh apa kok dia bisa yakin informasi dari Kitabul Masohe itu 100% benar. Kan gitu kan? Kalau dia menafikan sejarah yang lain, ya oke lah. Lalu kenapa dia menerima tanpa reserve Kitabul Masohe? Ini kan kita bicara tentang sejarah. Karena ada pihak lain yang menafikan Kitabul Masohe ini. Dia menerima sejarah yang lain, kebalikannya. Karena kita tidak hidup dalam ruang dan waktu saat itu. Kita berbicara berdasarkan sejarah yang kita baca kan. Lain bacaannya, lain kesimpulannya. Kan begitu. Ya. Oke, ini yang penting ini ya. Ada fakta sejarah bahwa Ubaidillah ibnu Ziyad, aku juga kena apa kok namanya Ziyad ini, apa memang namanya Ziyad? Ziyad itu artinya tukang menambahkan atau tukang tambah lah ya. Ya kemudian memang dia termasuk salah satu yang masuk dalam tim yang dibentuk Marwan untuk menambahkan alif gitu. Sepertinya ada korelasi ya antara nama dan pekerjaan. Gitu. Itu hal lain lah yang aku tidak tahu apakah kebetulan atau gimana. Aku ulangi ya. Ada fakta sejarah Ubaidillah ibnu Ziyad ya, pada masa kekuasaan Abdul Malik ibnu Marwan ya, sebagai khalifah kelima dari Bani Umayyah bersama gubernurnya saat itu di Irak, Hajjaj ibnu Yusuf ya, gubernurnya di Irak, menambahkan, nah ini yang fantastis, menambahkan 200 alifin maksudnya huruf alif ya, ke dalam proses pemusafan atau kodifikasi Quran. Coba. Ya. Aku sudah bilang kemarin ya tentang Irak, tentang bagaimana kejahatan George Bush pada saat itu meluluh lantakkan Irak, karena di sana itu banyak buku-buku, banyak perpustakaan-perpustakaan yang sumber ilmu akhirnya ya luluh lantak. Seharusnya UNESCO itu menghukum kejahatan George Bush itu, seperti mana warganya sendiri sudah mengkutuk dia karena temannya mati pada waktu perperangan Teluk dengan wajib militer itu. Ya. Karena Irak jangan dipandang hanya Irak toh, itu milik dunia. Di sana banyak perpustakaan-perpustakaan dunia. Ya, yang akhirnya luluh lantak dan berantakan. Itu kan kejahatan juga itu. Tapi gitulah ya, makanya masih benar juga apa yang dikatakan Turno ya. Turno kalau dalam bawayangan itu. Ambillah kekuasaan itu dengan cara apapun, karena kebenaran itu ada di tangan penguasa. Ya karena George Bush pada waktu itu dia berkuasa, maka semuanya benar meskipun dia harus menghancurkan pusat-pusat peradaban ilmu di Irak sana. Karena dia berkuasa gitu loh. Maka itu pentingnya kita meraih kekuasaan. Kalau yang berkuasa orang-orang beres sih kehidupan dunia ini enak. Tapi kalau orang-orang nggak beres, tatanannya jadi amburadul. Gitu. Oke, kok jadi ke politik kita ya. Oke. Aku ulangi, ada fakta sejarah Ubaidillah ibnu Ziyad ya, pada masa kekuasaan Abdul Malik ibnu Marwan itu adalah khalifah kelima dari Bani Umayyah ya, bersama gubernurnya saat itu di Irak, Hajjaj ibnu Yusuf ya, menambahkan 2000 alif ya ke dalam kodifikasi Al-Qur'an. Coba. Ya. Aku selang-seling ya, siksak ya, supaya nanti pemahamannya mudah dimengerti. Alif itu ada 3 ya. Ada kosiro itu alif tegak sendirian di depan kata. Ada alif lahyin, jadi kalau orang Jawa bilang alif bengkong. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang
kon nggak gelem jadi imam, kamu nggak mau jadi imam sholat. Ah, wong alif bengkong ae ora weruh kok gitu. Ah, orang alif bengkong aja nggak tahu kok. Itu ya bisa bahasa sastrawi bahwa aku ini bodoh. Bisa juga fakta, memang alif bengkong itu ada gitu loh ya. Orang Jawa kan sukanya bermain-main filsafat ya. Bahasanya bahasa sastra yang halus. Jadi dia bilang alif bengkong. Nah, jadi kalau ada oh iku arek alif bengkong raru, itu artinya dia awam, dia bodoh gitu. Tapi nggak dia ngomong kau bodoh. Wah, itu kan gaya-gaya Sumatera, gaya-gaya jalanan anak Siantar ya begitu itu ya. Kalau di Jawa nggak ada, mereka penuh dengan bahasa-bahasa metafor yang itu lebih halus ya. Jadi ada alif bengkong ya. Ada lagi alif lam samsia, ada lagi alif lam komariah. Ini beda-beda ini penggunaannya karena ada alif itu yang nanti merubah makna, ada yang tidak. Ini yang kalau misalkan apa yang dinukil si Mun'in dari Kitabul Masohih itu benar, itu alif yang mana dulu? Dan apa perlunya ditambah alif? Kok nggak ditambah kata sekalian? Tapi dalam bahasa Arabiun jangan heran, karena ditambah alif pun itu sudah bisa berubah makna. Untuk apa capek-capek menambah kata? Kan gitu. Ya. Jadi alif itu seperti itu pembagiannya ya. Oke, aku lanjutkan. Yang dimaksud dengan huruf alif dalam bahasa Arab, alif ini ada pada posisi lepas, maksudnya mandiri, tetapi sangat bisa menambah, mengubah, menguatkan makna ya, adalah huruf pertama dalam abjad Arab. Nah, ini lihat. Dia sudah jelaskan bahwa berarti ini alif yang bisa mengubah makna. Kan makna bisa berubah kalau ditambahkan alif. Apa manusia boleh merubah makna firman? Karena intipati dari firman, dari wahyu itu adalah maknanya sebetulnya. Sedangkan literal ya, yang dituliskan dalam huruf-huruf itu hanya wadah yang mewadahi maknanya itu. Sebetulnya kalau tanpa ditulis kita sudah tahu ya enggak perlu ditulis sebetulnya, tapi kan jadi kacau nanti standarnya gimana. Gitu loh ya. Makanya makna itu bisa tersimpan dalam dua cara, dalam tulisan dan dalam lisan. Lah kalau alif, dia sudah jelaskan alif yang bisa merubah makna, kan bisa berubah. Memangnya siapa lu mau merubah wahyu dari Allah? Kan jadi pertanyaan juga itu. Ya, meskipun tadi alif sudah aku jelaskan ya kelompok-kelompoknya gitu. Oke, ini itu yang perlu ya. Ini yang tidak perlu tapi aku jelaskan juga. Huruf alif melambangkan fenom atau alif termasuk salah satu dari 22 huruf yang merupakan warisan ya, warisan dan varian dari huruf Venesia. Nah ini aku jelaskan. Pertama, huruf Arabian itu hurufnya ada berapa? Itu debatable. Kalau aku itu Samsia 14, Komariah 14, 28 tambah 1 alif 29. Jadi 29 huruf kalau aku. Ini dia bilang 22. Nanti ada yang 30 huruf juga ada. Debatable. Jumlah huruf aja kita debatable kok. Itu kalau mau benar-benar tuntas diselesaikan. Kalau aku cenderung mengatakan 29. Karena apa? Alif itu lambang Allah. Dia tidak bisa dikelompokkan ke Komariah atau ke Samsia. Yang lainnya silahkan. Jadi Komariah 14, Samsia 14 menjadi berapa? 28 tambah 1 alif 29 jadinya. Sekarang nulis alif itu aja lah. Otakmu coba buka. Otakmu buka biar ngerti. Alif itu nggak boleh untuk sembarangan. Dia lambang Allah. Dia huruf pertama. Nggak ada orang cerita ya nulis alif itu dari bawah ke atas itu nggak ada. Aku ngaji walaupun sama mamaku, bapakku dimasukkan ngaji deso, ustadz deso. Itu pasti nulis alif itu dari atas ditarik ke bawah. Jadi dia top down namanya, dari atas tarik ke bawah. Nggak pernah kita diajarin nulis alif itu bottom up, dari bawah ditarik ke atas, itu nggak ada.
Itu filsafat-filsafat yang kalian juga goblok kalau nggak ngaji, nggak ngerti. Ngajinya pun harus kepada ngaji orang yang ngerti supaya kasih ngerti. Bisa jadi selama ini kalian juga nggak ngerti bahwa alif itu harus ditulis secara top down dari atas ke bawah. Jadi nulis alif itu gini loh. Gini nih ya, tarik. Nah, nggak boleh nulis alif dari bawah ke atas. Nggak boleh. Karena dia lambang Allah. Ini top down, ini bottom up. Yang boleh top down. Allah itu di atas segalanya. Tidak ada yang lebih atas dari dia. Sama aja nggak ada gitu. Ya, itu filosofinya. Kemudian dia bilang bahwa ini si pendeta ini yang bilang ya. Dari hasil dia nonton videonya si si Munin. Dia bilang huruf-huruf itu warisan dari Venesia. Loh, kok bisa warisan dari Venesia? Dari mana Venesia tahu huruf-huruf itu? Nggak bisa. Ini dia sudah salah. Kan sudah aku jelaskan tentang bahasa pertama. Setiap anak Adam tuh lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dari mana kita tahu bahasa? Dari orang tua kita. Orang tua kita dari mana? Dari orang tuanya. Kalau ditarik terus sampai ke Adam. Dari mana Adam tahu bahasa? Dari Allah. Baru nanti bahasa itulah yang kita sebut bahasa firman. Nanti besok insya Allah aku akan, kan sekarang ini lagi ribut. Kenapa harus dipertentangkan antara Arab dan Nusantara? Ya, besok insya Allah aku nggak janji kalau ada waktu kita jelaskan obrolan pagi seperti ini. Dan sekarang orang lagi ribut Arab, ribut Nusantara. Kenapa harus dipertentangkan? Ya. Jadi huruf itu seperti bahasa. Itu diambil dari huruf-huruf yang diajarkan Allah, ditarik menjadi huruf-huruf yang kemudian huruf-huruf budaya, bukan huruf-huruf yang firman yang diajarkan oleh Allah. Gitu loh. Kok ini bisa dibawa ke bangsa Venesia? Memangnya Allah belajar dari bangsa Venesia? Tidak. Kan aku sudah jelaskan kemarin, apa sih kehebatannya Israel itu dalam ujian yang insya Allah tadi malam pending ya, karena ada sesuatu mau syuting tapi tetangga rame karena ada tamu jadi nggak bisa. Jadi tentang apa? Tentang superioritas keturunan Habib itu apa? Insya Allah nanti sore setelah kemarin terpending akan kita lanjutkan. Ya, kan di situ aku sudah jelaskan apa hebatnya Israel. Ya, karena kepada mereka lah pertama-tama diberikan firman itu. Itu loh ya. Artinya huruf-huruf juga iya. Nah, Ibraniun, Arabiun. Nanti hurufnya juga menjadi huruf Ibraniun, Arabiun, baru dikopas, dibawa menjadi huruf-huruf budaya, masuk ke dalam Ibrani dan Arab. Gitu loh. Jadi semua itu mencontoh dari firman. Baru nanti kemudian dicontoh oleh Yunani menjadi alfa, oleh Latin menjadi A. Pertanyaannya kok bisa kompak, kok A semua, kok nggak huruf awal misalkan apa O misalkan, apa I misalkan, kok kenapa? Itu kan menjadi tanda tanya. Mesti satu bersumber dari yang lain. Sumbernya mana? Ya Ibraniun dan Arabiun itu. Jadi nggak ada kok niru Venesia itu, niru apa? Ya. Oke. Berikutnya ya, pada masa Umayyah tersebut mereka membentuk satu komite untuk mengkodifikasi atau katakanlah kanonisasi atau memusabkan manuskrip Quran. Ziyad adalah salah satu di antara sejumlah orang yang ikut dalam komite tersebut. Ini yang bilang tadi, menambahkan ya, alif ya. Ziyad, dan Ziyad itu juga artinya menambahkan, kok bisa kompak ya. Namanya Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah menambahkan, dan kerjanya menambahkan alif. Korelasinya kok bisa gitu ya. Apakah itu cocokologi? Tapi ini kita dalam kerangka berpikir bahwa Kitabullah Musahih itu ya sudahlah dianggap benar aja dulu. Ya, oke. Terus begini,
Dikomentari begini, tentu semua usaha manusia itu agar firman Allah lebih bisa dibaca manusia. Itu sesuatu yang sah dan alamiah saja dalam peradaban manusia. Dan hal-hal seperti itu samalah dengan proses pegonisasi Al-Quran. Maka aku katakan pendeta ini meskipun doktor dari UIN, meskipun cum laude, dia salah. Pegonisasi itu tidak merubah makna, bos. Pegonisasi itu kan, pegon itu ada yang mengatakan pegon itu adalah, kalau kami di tanah Jawa ini, pegon itu adalah bahasanya itu bukan bahasa Arabian tapi ditulis dengan huruf-huruf Arab. Itu disebut pegon. Ya. Terus ada lagi pegon itu memahami huruf gundul. Jadi belum ada apanya ya, sandangannya orang Jawa bilang. Hurufnya itu masih gundul. Dulu kan Al-Quran itu turun ditulis dalam edisi huruf gundul. Baru ditambahkan kemudian supaya orang mudah membacanya, mudah mengerti. Nah, itu tidak merubah makna. Nah, ini kalau alif tadi sudah dikatakan dia ada kemungkinan bisa mengubah makna. Kalau maknanya berubah gimana? Berarti antara pernyataan yang atas dan yang bawah oleh dokter kita satu ini kontradiksi. Ya, enggak nemu, diametral, ambivalen, ya. Jadi ini bukan sekedar pegonisasi kalau sudah menambahkan alif itu. Aku jelaskan lagi, alif itu memang ada yang tidak mempengaruhi makna. Ya. Tapi ada alif yang merubah makna. Lah kalau yang ditambahkan alif itu ternyata berubah makna, bagaimana mau dikatakan ini sekedar pegonisasi? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Oke, dijawab begini. Kau jangan terlalu sinis dulu ketika kami bilang menambahkan. Lalu kau bilang barang siapa yang menambahkan 1 iota atas firman Tuhan, maka akan ditambahkan hukuman. Jangan tolol. Alkitab itu nggak ada perikop, patsal, dan nomor ayat. Maksudnya Alkitab Bible. Ini kan pendeta yang bilang. Ya. Nggak perlu terlalu rohani-rohani banget dalam ilmu studi teks. Jadi ini masuk ke dalam studi teks. Dan aku setuju. Ketika kita memahami teks itu jangan terlalu rohani lah, biasa saja, ya. Tapi bagaimanapun kan kebenaran tetap kebenaran, kesalahan tetap kesalahan. Yang namanya firman itu tidak boleh diintervensi. Dan inti firman itu ada pada makna. Lah kalau diintervensi itu namanya apa ya? Takhrib ya, berubah dia maknanya. Itu tidak boleh, karena apa yang dimauin Allah itu bisa jadi beda kita pahami karena sudah mengalami takhrib alif tadi itu. Tidak boleh. Jadi kalau di bawah disederhanakan sekedar pegonisasi, sedangkan di atas dibilang bahwa alif itu yang dimaksud adalah yang bisa merubah makna, kan kacau. Pegonisasi itu tidak merubah makna. Ya. Tidak merubah makna, dia mempermudah. Karena akhirnya kan yang membaca Al-Quran itu bukan hanya orang Arab saja. Lah orang Arab sudah terbiasa dengan huruf-huruf Arabian itu. Lah kita seperti orang Indonesia misalnya kan tidak terbiasa. Supaya lebih mudah maka diberilah sandangan-sandangannya itu. Titik-titiknya itu juga ditambahkan. Artinya kalau kita tanpa sandangan tambah titik-titik itu tidak perlu, kita sudah tahu. Yaitu digunduli saja nggak masalah, dikembalikan seperti awal. Tidak masalah. Seperti aku bilang, kalau teman-temanku tanya, teman-teman dari Kristen, kenapa Al-Quran itu banyak tanda kurung? Itu tujuannya untuk memperjelas, supaya kamu jelas duduk permasalahan itu apa. Karena Al-Quran itu seolah-olah dia berbicara kepada kita dan kita sudah tahu. Padahal kita hidup kekinian, kita belum tahu. Makanya untuk mempermudah memahami Al-Quran, kita perlu tahu asbabun nusul. Asbabul wurud itu lebih bagus lagi ditambah. Jadi ada behind screen yang menjadi sejarah. Seperti kita misalkan mengkaji surat Al-Muntahana, ya Le. Itu sulit kalau kita tidak tahu sejarah baiat, sulit. Dan sejarahnya itu tidak ada di dalam Al-Quran itu, dia langsung masuk ke firman. Nah, seolah-olah dianggap yang baca itu sudah tahu duduk permasalahannya, padahal tidak, karena kita hidup zaman kekinian. Maka dari itu kita harus berusaha cari asbabun nusulnya apa surat ini, supaya kita connect. Tidak salah paham, meskipun tidak semua ayat itu ada asbabun nusulnya. Ya, sama seperti ini, pegon itu tidak merubah makna lah. Kalau alif,
Memang ada yang bisa berubah makna, ada yang tidak. Tapi ini ditandakan tadi alif yang bisa merubah makna. Kan jadi kacau firman. Ya, jadi kacau firman. Ya, jadi kacau. Aku setuju kita baca teks itu enggak usah rohani-rohani banget lah ya. Anggap saja itu pengetahuan, kita degradasi ke dalam pengetahuan. Tapi kan kebenaran harus diungkap. Dan itu kerja logis kita, kerja nalar kita. Gitu ya. Sekarang kita lihat Marwannya lah ya. Marwan ya. Ini aku nama-nama Arab ini agak angel aku ya, ada yang mirip-mirip. Itu dimulai dari pasca Kanjeng Nabi ya, pasca Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kodifikasi itu kok nggak dilakukan pada Kanjeng Nabi? Coba, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kodifikasi itu tidak dilakukan pada zaman Kanjeng Nabi? Kan ada yang bertanya begitu, ya. Aku pertama ini mengikuti mainstream dulu loh ya. Artinya belum tentu aku setuju. Boleh jadi aku tidak setuju, tapi oke lah, mainstream aku ikuti aja dulu ya. Ini teman-teman Islam tahu nggak kenapa kodifikasi itu? Karena berdasarkan sejarah kodifikasi itu dilakukan itu pada era Abu Bakar menjadi khilafah. Ya, menjadi khalifah ya. Sorry, khilafah, khalifah sudah tahu ya, dulu sudah aku jelaskan. Ya, sebetulnya itu bukan khalifah saja sih ya, khalifatul rasul, lengkapnya begitu, pengganti rasul. Karena Kanjeng Nabi rasul sudah mangkat. Tapi enaknya ngomong kadang-kadang rasulnya hilang menjadi khalifah, gitu ya. Ya itulah proses budaya. Tadi itu ya. Kenapa kok kodifikasi itu tidak ketika Kanjeng Nabi ada? Ya pada saat itu nggak terpikirkan, ngapain juga kodifikasi, orang nabinya masih ada, kalau kita nggak ngerti tinggal tanya, gitu loh. Dan semua kan sahabat-sahabat itu sudah diajari. Nah, perlunya kodifikasi itu dilakukan karena sumber utamanya nabinya sudah wafat, maka dilakukan kodifikasi, gitu loh. Ya, ini kadang-kadang nggak tahu di pondok juga diajarkan gini, nggak tahu aku ya. Makanya perlu adakan suatu penelitian, metodologi pendidikan di pondok itu apakah perlu dirubah atau tidak, apa cuman begitu aja dari dulu. Sekarang kita nggak usah bicara pondok lah, kejauhan, bicara di masjid-masjid kita aja lah. Kajian-kajian pemikiran seperti ini kan jarang. Adanya cuman yang pikih lah, yang kemarin itu, sekarang itu, besok itu, putar lagi ita itu saja. Padahal kehidupan ini terus berkembang. Islam itu harus berani menjawab tantangan. Tapi kan takmirnya geblak-geblak semua. Mbok ya diberi kesempatan-kesempatan yang mudah itu, seperti Masjid Muslim United di Yogyakarta itu. Yang muda biar ngurus masjid, usia 40 tahun ke bawah gitu. Supaya cemerlang, yang tua-tua jadi penasihat saja, nggak usah melok cawe-cawe, rewel lah ya. Kadang-kadang aku jengkel juga. Supaya kerangka berpikir kita itu expand, nggak bolak-balik iku aja yang diajak no. Cari undang guru-guru ngaji itu yang pinter, yang cerdas-cerdas, supaya generasi muda kita cerdas. Kalau ada tantangan dia bisa menjawab. Bukan pokoknya. Islam ini agama ilmiah, bukan agama pokoknya. Kecuali agama dogma itu pokoknya ya sudah. Itu cocoknya untuk militer, untuk satpam, untuk apalagi tukang pukul itu begitu. Kenapa begini? Pokoknya begini, karena dia bekerja atas dasar perintah. Yang diperintahkan pukul ya dipukul. Kenapa? Salah benar enggak ada. Yang penting pokoknya dipukul. Itu kan sesuatu yang harus kita review ulang. Bagaimana kajian-kajian di masjid-masjid kita itu. Aku sudah bilang, gospel fikir itu bahaya. Dia akan menggeser akidahmu secara perlahan-lahan, kamu nggak kerasa. Apalagi setelah era globalisasi. Seperti itu, tiap hari pegang handphone. Dia bisa baca internet, baca apa saja yang ada. Kalau pas dia baca tentang akidah dan dia tidak kuat, bisa lewat. Kemarin anak yang murtad yang hari ini kita handle dan belum selesai, itu juga pertemanannya lewat internet. Akhirnya murtad seperti itu. Kan jadi repot keluarganya.
Kenapa? Tidak di backup dengan pemahaman agama yang itu masuk dalam wilayah pertarungan pemikiran. Kalau soal sholat, puasa itu sudah umur 20 tahun harusnya sudah tuntas. 20 tahun kan kajiannya bukan itu lagi. Apa yang membatalkan, apa yang tidak baik dalam ibadah supaya sholatnya khusyuk, itu sudah selesai seharusnya. Jangan sudah bau tanah masih ngaji fikih aja, repot ya. Bagaimana mau bangkit umat Islam kalau begitu? Ini kalau ada yang nggak terima pengen ketemu aku, ayo kita ngomong baik-baik ya. Di mana kita ketemu? Mungkin ada kalau di Kristen itu kan ada dewan gereja ya. Mungkin ada dewan masjid mau ketemu aku, nggak apa-apa, kita diskusi baik-baik Pak. Sama-sama untuk kepentingan Islam ini supaya bangkit gitu loh. Jangan begini-begini saja. Harus metodologi kajiannya dirubah. Gitu. Ya, seperti ini yang kita bahas ini perang pemikiran nih, Ghusul Fikr. Karena maunya Pak Pendeta kita ini nanti ujuk-ujuk ya, maunya itu, oh ternyata Al-Quran itu bernasib sama dengan Bible. Itulah yang diusung oleh Simon Insiri, bahwa semua kitab suci itu mempunyai nasib yang sama. Dan kita tidak mau itu. Ngerti kon, blok? Ngaji bolak-balik nguna-ngunu. Nih ya, aku bacakan. Abu Bakar itu sahabat Nabi ya, kemudian mertuanya itu dari 11-13 Hijriah. Itu kodifikasi pertama ya. Umar 13 sampai 23. Aku nggak usah sebut hijriahnya lah ya, supaya singkat. Itu ini kita pakai hijriah kita. 13 sampai 23. Berarti berapa ini? 10 tahunan ya. Kemudian Utsman itu 23 sampai 35. Nah, ini terjadi kodifikasi kedua. Tentunya ada peran Zaid ya. Aku nggak itu nanti didiskusikan di topik lain lah ya, karena kalau masuk ke situ juga nanti ya jadi kemana-mana. Sorry, ini permaisuri lagi bikin sambal jadi nyegrak. Kemudian Ali itu 35 sampai 40. Kemudian Hasan itu cuman 6 bulan. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan itu 41 sampai 60. Kan tadi kan Hasan cuma 6 bulan, berarti tahunnya masih tahun ya debatable ya, tahun 40, tahun 41. Ini diambil tahun 41 sampai 60. Kemudian ya apa nih? Yazid bin Muawiyah ya, itu 60 sampai 64. Ya. Terus ada lagi dilanjutkan, ini namanya dibolak-balik juga, ini nggak tahu ini gimana. Sorry. Terus dilanjutkan Muawiyah bin Yazid. Kalau tadi Yazid bin Muawiyah, ini ya Muawiyah bin Yazid itu 3 bulan. Kalau tadi Hasan 6 bulan, 3 bulan karena sakit ya. Digantikan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu 64 sampai 65. Ya. Baru kemudian ini yang katanya terjadi itu di era Abdul Malik bin Marwan. Ya saya tahu yang sejarah yang kita baca, kodifikasi itu hanya 2 kali terjadi di era Abu Bakar dan Utsman. Itu pun Utsman itu hanya melengkapi, menyempurnakan apa yang telah dikodifikasi di Abu Bakar. Bagaimana dia bilang katanya lewat Kitabus Masahi apa Kitabus Opo gitu nih. Yang nyusun kitab juga belum tentu hidup di zaman itu. Kitabus Masohe ini ada lagi kodifikasi di dalam Marwan dengan menambahkan 20.000 alif loh, bukan sembarangan. Itu sejauh mana berita itu benar gitu loh. Kalau benar itu otoritasnya apa? Karena alif itu seperti aku bilang tadi, kalau yang dia tidak merubah makna juga untuk apa ditambahkan? Kan penting kan maknanya. Sudah ditegaskan yang itu alif bisa merubah makna. Kalau maknanya berubah, berarti firman sudah berubah dipahami. Karena inti dari firman itu ada di makna. Bukan hanya tulisan dan lisan, itu hanya wadah saja. Ya. Dan itu ya Abdul Malik bin Marwan itu kan tahun 65. Sedangkan kodifikasi pertama tahun 11. Itu ada selisih 54 tahun. Ya. 54 tahun itu. Ya.
Baru nanti 300 kemudian Khalifah Abbasiyah itu ada apa, ditambahin kasro dan domah itu loh ya. Supaya itu juga tidak merubah makna, supaya gampang dipahami saja. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kok bisa dikatakan bahwa di zaman siapa ini? Ibnu Marwan itu ya, ketika dia jadi khalifah kelima, itu ada penambahan 2000 alif. Sejauh mana informasi itu benar gitu loh. Kan dia, si Mun'in kan bicara dari Kitabul Masohi. Sama saja dia bicara sejarah, aku juga bicara sejarah. Belum tentu dia benar, meskipun juga belum tentu aku benar. Sekarang logika saja dipakai. Ya, logika saja dipakai. Kalau alif itu ditambahkan, konsekuensi logis yang harus diterima ada. Firman tidak suci lagi karena dia sudah berubah makna. Walaupun ada alif yang tidak merubah makna ada, tapi kalau misalkan ditambahkan alif yang tidak merubah makna, untuk apa ditambahkan? Dan firman itu otoritas Allah, gitu loh ya. Jadi ini kekacauan-kekacauan ini yang menimbulkan orang menjadi bingung kalau tidak paham. Dan aku menjadi tergelitik juga, kenapa sih Mun'in kemana-mana kok cerita ini gitu loh. Yang itu sudah kita bahas tuntas di seri kajian kita. Tajuknya apa lupa aku, nanti kamu lihat sendiri lah, tanya pada yang senior ya. Akhirnya pada kesendirianku itu, maka itulah ya, Allah itu sering tolong aku, ya Allah matur nuwun. Allah itu dalam kesendirianku itu seperti menginspirasikan. Akhirnya itu aku sampaikan sama si pendetaku ini dan dia tersenyum. Dia nggak bisa memberikan tanggapan, dia hanya tersenyum. Artinya begini, Bismillah itu secara sorob nahu, aku ngomong sorob nahu loh ya, bukan nahu sorob, karena lebih dulu diksi daripada narasi. Bukan narasi dulu baru diksi, bukan. Diksi itulah yang dihimpun membangun narasi. Maka yang betul itu sebetulnya sorob nahu. Al-Quran itu tidak tunduk terhadap sorob nahu loh ya. Jangan lupa. Sorob nahu itu alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran tidak tunduk terhadap sorob nahu. Jadi tidak harus Al-Quran itu sesuai dengan sorob nahu. Tidak harus. Gitu loh ya. Nah, kita sekarang berbicara bismillah. Bismillah itu kalau kita lihat berdasarkan sorob nahu itu salah. Salah. Karena apa? Dia seharusnya bi-ismillah. Ada alifnya itu. Tapi nanti kalau inilah rahasia yang ini spektakuler sekali. Nanti itu berbicara dengan kelipatan 19. Kalau alifnya ditambah menjadi berlebih, kelipatan 19 tidak masuk. Makanya dari jumlah huruf aja Al-Quran itu bisa dilihat dengan metodologi kuantitatif kelipatan 19. Gitu loh. Maka ditulis bismillah, tidak biismillah. Meskipun itu secara secara sorob nahu salah. Dan memang Al-Quran tidak tunduk terhadap sorob nahu kok. Harus paham itu. Sorob nahu itu alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Sebelum ada sorob nahu, Al-Quran sudah ada. Karena Al-Quran itu ya kemudianlah dibikin sorob nahu. Jadi bukan dari sorob nahu dibikin Al-Quran. Ya, tidak bisa. Lagi-lagi aku bilang, akhirnya juga tetap rasionalitas kita yang berbicara untuk memahami teks itu. Dengan menggunakan bantuan sorob nahu. Bukan kalau nggak susah sorob nahu terus salah. Loh. Orang yang sorob nahu itu aja dibikin dari Al-Quran, kok sorob nahu mau menyalahkan Al-Quran? Gimana? Jadi bismillah itu secara sorob nahu itu salah. Ya, salah. Seharusnya itu bi-ismillah. Bi itu nanti terjemahannya bisa dengan, bisa atas. Aku lebih setuju atas nama Allah. Nama itu juga hati-hati. Apakah nama sekedar nama seperti Gus Bekti, apakah ilmu itu isem. Isem itu bisa ajaran. Bi-ismi, isem. Maka ada Soekarnoisme ya ajarannya Soekarno. Ismullah ya ajarannya Allah.
Banyak lagi yang harus kita diskusikan. Memahami bismillah aja sebegitu repotnya kalau kita benar-benar mau kaji. Makanya belajar itu kalau sudah mampus nanti baru selesai belajar. Gitu loh ya. Kalau aku cenderung mengatakan atas nama Allah bukan dengan nama Allah. Beda atas nama dan dengan nama itu. Nggak tahu itu sudah aku kupas tuntas belum untuk kalian ya. Ya. Oke, terus aku bilang Bismillah. Aku bilang sama teman pendetaku, karena kebetulan istrinya juga bule orang Amrik. Aku bilang begini, tolong sih kamu tanyakan sama Mun'in sana. Kalau memang benar ada penambahan 2000 alif, itu motivasinya apa sih gitu ya. Nah, terus yang menjadi inti pertanyaanku, tolong sih tanyakan kepada Mun'im. Kalau kan dia percaya sama kitabus Moseh apa tadi itu namanya. Kitabus Masoheh itu ya. Dia kan percaya terhadap kitab itu. Kenapa hingga detik ini bismillah itu juga tetap tertulis bismillah? Kok nggak ditambahi menjadi biismillah? Kok nggak ditambahi alif? Kenapa? Itu tolong tanyakan kepada dia. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Dan dia hanya tersenyum. Kan aneh kan? Bismillah itu ada di awal-awal. Setiap orang mau baca Al-Quran sebut bismillah. Hanya satu surat aja yang tidak ada bismillahnya. Ya. Di surat apa itu? Al-Anfal atau apa? Lupa aku. Itu nggak ada bismillahnya. Nanti bismillahnya ditambahi di surat An-Naml. Ada bismillah di tengah-tengah surat. Jadi bismillah itu pas ada 111 kali. Nah, bismillah di dalam Al-Fatihah itu dia bukan hanya sekedar pembuka. Tapi apa? Surat At-Taubah. Sorry, bukan Al-Anfal. At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Tapi nanti bismillahnya itu dilengkapi supaya genap 114 itu di surat Al-An'am. Ya, di dalamnya itu ada kata-kata bismillah. Jadi itu ada kunci-kunci yang orang nggak bisa bergerak dari kunci-kunci itu kalau mau main-main. Kita tahu oh, ini sudah dirubah. Itu ya. Nah, bismillah di dalam Al-Fatihah itu fungsinya bukan sekedar pembuka ayat. Tapi dia bagian dari ayat. Makanya dikatakan 7 yang berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang-ulang kita baca. Berulang kali setiap kali kita sholat kita baca. Artinya narasi bismillah itu tidak sulit ditemukan. Gampang ditemukan. Orang mau baca Al-Quran baca bismillah dulu kok. Al-Fatihah itu bismillah dulu kok. Lah kok tumben amat sih ketika 2000 alif ditambahkan ke dalam Al-Quran. Kok bismillah lolos nggak ditambahkan itu loh. Dan hingga detik ini kita tidak pernah membacanya biismillah, tapi kita tetap membacanya bismillah. Disinilah sesuatu yang bisa untuk kita buktikan apa benar yang dibilangkan Mun'in itu, gitu ya. Jadi itu tetap kita hargai sebagai apa? Wacana pengetahuan tetap kita hargai, kita tidak boleh juga terlalu a priori, tapi kita juga wajib untuk menjelaskan that is ada hal-hal yang itu membuat kita tidak percaya. Contohnya ya bismillah ini tadi. Kok bisa lolos gitu loh. Padahal ini bukan narasi yang ada di dalam ayat sehingga kelewatan. Enggak. Di awal sudah bismillah. Kok tumbennya nggak ditambahi alif? kan aneh tuh otak itu. Otak bilang you itu kalau orang Batak bilang kami di Siantar margabus itu. Apa? Margabus itu omong kosong gitu ya. Oke. Sorry. Seperti tadi yang aku bilang, tujuan dari khususnya teman pendetaku ini, dia ingin mengambil sebuah summary, kesimpulan. Nah, kan ternyata Al-Quran sama juga kan dengan Alkitab, peristiwanya seperti itu kan, nah gitu loh. Yang itu yang kita harus mampu menjelaskan. Al-Quran tidak sama dengan Alkitab, karena Al-Quran itu adalah firman yang terakhir, dia ujian terakhir, dia menjadi batu ujian bagi kitab-kitab yang terdahulu. Tidak sama. Kalau semua sama ya bubar ini. Wahyu Allah sudah tidak ada lagi yang original dan terjaga. Dan ini juga bukan kitab yang berdiri sendiri. Berkali-kali aku bilang,
Al-Quran ini adalah pendahulunya ada kitabullah, mulai Mushaf, mulai Torah, mulai Zabur, mulai Injil, kemudian Al-Quran. Karena aku tetap konsisten memandang Abrahamic Faith ini dalam satu rangkaian benang merah. Dia tidak parsial, terputus, tidak gitu. Makanya sedikit agak berat kalau misalkan aku diskusi dengan teman-teman yang kafir-kafir itu, ketika cara pandang dia itu parsial. Artinya keparsialan ini harus diselesaikan dulu gitu. Makanya kita kan tidak pernah toh. Dan kalau pernah aku minta jangan, nggak boleh kalian itu menistakan Kanjeng Nabi Isa. Menistakan Yesus nggak boleh. Karena itu bagian Nabi yang harus kita hormati. Nggak boleh, harus kita hormati. Jadi aku ingatkan sebagaimana kadang-kadang orang emosional lepas kontrol ya. Sebagaimanapun emosionalmu, jangan menistakan Yesus. Tidak boleh. Dia adalah sosok pribadi yang harus kita hormati. Itu perintah agama kita. Dia adalah senior Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Masalah mereka menghina Nabi kita ya karena mereka tidak mengimani. Mereka parsial, tidak holistik. Di situ bedanya. Oke? Sampai sini ngobrolan pagi kita. Semoga ya kemasannya santai ya. Semoga demikian. Tetap juga ada yang kita harapkan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk bisa kita tambahkan menjadi pengetahuan untuk mengkokohkan kerangka berpikir keberagamaan kita. Terakhirnya, ya, jangan lupa belajar dan mengajar itu satu paket. Kamu harus melakukan keduanya. Kalau sekarang belajar, besok mengajar. Itu dari aku. Ini weekend ya. Ya, ini akhir pekan ya. Mungkin ada yang sedang berwisata, silahkan kembali, nggak bosan-bosannya aku ingatkan. Ketika masuk waktu sholat, berhentilah sejenak dan kerjakan sholat, tegakkan sholat. Setelah itu mau jalan-jalan lagi, silahkan. Oke, tapi bagi yang tidak weekend, yang masih mencari mengais rezeki dari Allah, semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Dan ingat, pada rezeki yang kamu miliki ada hak-hak lain yang harus kamu tunaikan. Itulah kita diajarkan berinfak di jalan Allah. Belanjakan di jalan Allah dan ambil rezeki-rezeki yang halal saja. Jangan ambil yang bukan hakmu. Ya. Jangan ambil yang bukan hakmu dan jangan pelit. Jangan medit, juga jangan boros. Ingat, aku ingatkan lagi, kain kafan tuh nggak ada sakunya. Nggak ada sakunya, 1 sen pun nggak bisa kamu bawa mampus nanti ke dalam kubur. Untuk apa kamu kumpulkan harta-harta yang nggak halal? Ya. Untuk apa juga kamu pelit-pelit? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, kain kafan itu ya begitu itu, nggak ada sakunya. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.